kesempatan ini kepada masyarakat Dumai yang saya banggakan, saya cintai di seluruh kota Dumai ini. Saya melihat begitu besar tanggapan dan perhatian masyarakat terhadap jaringan pengamanan sosial ini. Nah, untuk ini perlu kami jelaskan agar kita semua tahu sampai di mana sudah pekerjaan kita dan juga sampai di mana hak bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai. Di sini perlu kami jelaskan skema jaringan pengamanan sosial di Kota Dumai ini. Ini ada dua dana. Pertama adalah dana pusat. Dana pusat ini ada namanya PKH, ada namanya BPNT, dan ada namanya BLT. Nah, ini kan sudah lama program 3 ini, A, B, dan C ini sudah lama berjalan. Nah, khusus untuk menghadap COVID-19 ini ada beberapa perubahan data. Kalau PKH ini tetap 5.082 KK, BPNT ini dari 2.000 lebih menjadi 4.123. Ini ada penambahan data. Demikian juga BLT dari 9.000 lebih menjadi 14.871. Nah, untuk ini tentu karena waktunya singkat, kita diberi waktu. Time limit kita sebenarnya tanggal 24 Jumat yang lalu malam sampai jam 12. Nah, untuk ini data yang kita ambil ini adalah data dari DTKS. Data DTKS. Untuk itulah perangkat kita, Dinas Sosial, Bekerjasama dengan Pak Lurah, Pak RT, dan PSM yang ada di Kota Dumai untuk mencari data tersebut. Sampai waktu yang ditentukan 24 April yang lalu jam 12, ini ada beberapa kelurahan yang belum selesai. Sehingga kita tambah waktu sampai 2 hari lagi, sampai hari Minggu, bahkan salah saya. Nah, hari Minggu, Senin baru selesai data ini terhimpun. Nah, untuk ini clear dan semua sudah masuk datanya ke pusat. Bahkan sudah ada yang turun datanya, dana bantuannya khusus dari BLT ini. BLT sementara dari pusat turun angka lama dipakai, angka 9.000 sekian yang dipakai. Karena kita terlambat memberi angka yang baru tersebut. Nah, untuk ini mungkin melalui 3. Pertama, Bank BNI itu sekitar 200 lebih kakak. Setelah itu dari Bank BRI ada 1.000 lebih kakak. Sisanya melalui kantor pos sekitar 7.000 kakak. Nah, ini juga problem kita nanti dalam penyaluran terutama di kantor pos. Kalau pos biasanya mengantar rumah ke rumah, ini memerlukan lebih kurang 90 sekian hari. Ini tak mungkin. Untuk itu kita mungkin mengambil kebijakan nantinya akan kumpulkan masyarakat kita di kelurahan-kelurahan dan kita harapkan per RT mungkin dari jam sekian sampai jam sekian, RT sekian, jam sekian, supaya tidak ada penumpukan. Karena tetap kita memakai protokol kesehatan dalam pembagian ini. Ini mohon dimaklumi insya Allah ini sudah mulai. Selanjutnya, jadi jumlah seluruh ini dapat 24.076 KK. Ini sudah ada data yang lama kita tambahkan. Untuk data yang baru, ini ada dua poin. Ini dana daerah, ini ada nanti dana dari provinsi dan dari daerah Kota Dumai. Nah, untuk ini karena kita tidak punya standar, tidak punya formulasi, kita sepakat dengan tim bagaimana sesuai dengan yang ketentuan dari Menteri Sosial harus kita pertanggungjawabkan, datanya harus valid dan tepat sasaran dan bisa ditanggungjawabkan. Untuk itu kita membuat formulasi ini bidang UKM, UMKM banyak. Ini cukup banyak UMKM ini
Ini adalah pelaku usaha mikro kecil sebenarnya nih. Mikro ini kecil Pak. Pelaku usaha industri kecil. Ini data awal sudah dihimpun dari Dinas UMKM. Ini sekitar 11.000 lebih angkanya. 11.000 lebih. Tapi setelah kita data cek lagi, cek dengan pakai komputer kakak, ya, ada yang data real kita dari 11.000 jadi 10.000. Itu kita ada lagi sudah masuk di DTKS 2.900 sampai 3.000 dan juga ada di kelurahan, sehingga data bersih kita menjadi 8.466 pelaku usaha mikro. Demikian juga pelaku usaha industri yang tadinya berjumlah 78 jadi 56, 56. Ya. Selanjutnya bidang perhubungan demikian juga. Ojek online ini ada ojek konvensional, ada becak motor, sopir truk, ojek, ayu, supir oplet, ojol, jayamukti. Nah ini semuanya data yang tadinya juga cukup besar. Setelah kita verifikasi ada datanya sudah masuk di DTKS, ada juga dari kelurahan, sehingga dapat angka ini 154, 27, 142 dan 142. Selanjutnya bidang perdagangan juga demikian. Ini pedagang kelima kuliner, ini yang gerobak-gerobak ya, gerobak-gerobak di pinggir jalan ya. Ada pedagang pagi dan ada pedagang malam ini. Ini kita dapat 210. 210. Selanjutnya bidang pariwisata. Ini pelaku usaha wisata ya. Juga demikian ada dapat 24. Ada Dewan Kesenian Daerah 32. Pedagang kaki lima ya, juga ada 55. Demikian juga ini IPSW ini di 42. Dan pariwisata biro perjalanan juga 37, dan pelaku usaha seni ini ada 3 orang. Selanjutnya bidang kesra ini cukup banyak ya, berbagai profesi. Ada guru madrasah, ada guru MTA, ada semua masuk di sini. MDTA ada 171, ini juga ada data bersih. Saya baca data bersih saja. Ini madrasah 102, IGTK 263, dari Muhammadiyah juga unsur ini dari guru, dan juga ada 177, warga NU juga demikian. Ada TPQ 299, ini PAUD 45, seksi dari dakwah juga. Dakwah ada PMD yang tadinya 200 lebih, tapi juga sudah ada masuk di DTKS, sehingga tinggal 155. MDI juga 50, tadinya 52. Dai Kota Dumai 11, dan imam dan gharib yang tadinya 500 lebih, tapi ini banyak yang tidak punya nik ya. Tinggal yang ada kita data 388. Juga pendeta demikian ada 36, biksu ada 36. Bidang sosial ini ada ya, ada disabilitas 102, lansia 10, asimilasi lapas. Ini asimilasi lapas ini ada 100 lebih nih angkanya nih. Ya. 100 lebih. Pengasuh panti asuhan, anggota panti asuhan, penjaga kantin sekolah, ini juga berjumlah 298 dan 144, dan terus yang terakhir HIV, ODA 12. Ya, kakak, ini semuanya kakak. Bidang jasa dan tenaga kerja, ini TKBM, Pelabuhan Pelindo, Pelabuhan TPI, Pelabuhan Internasional, jumlahnya 251. Sebagian juga sudah masuk di DTKS. Bidang perikanan, ini nelayan, dan juga pembudidaya ikan, ini 163 dan 63. Nah, ini data ini kalau kita jumlahkan hampir 17.000 semuanya. Setelah kita klarifikasi, kita cek, ya, ada masuk data kelurahan, ada data DTKS dan lainnya, sehingga tinggal lebih kurang 10.000 kakak. Nah, 10.000 kakak inilah nanti ini akan kita turunkan ke RT.
Insya Allah ya, Sabtu atau Minggu ini, mungkin Senin atau Minggu atau Senin Pak RT baru mulai berjalan. Jadi Bapak Ibu yang tadi aja keresahan, sabar, karena kita semua bekerja ya, karena data ini tidak bisa sembarangan, kita ingin data yang valid, data yang bersih, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita bangun suatu sistem, datanya dari atas. Pak RT cuma menjajaki apakah benar dia ada di akunnya guru madrasah, atau benar ada dia sebagai ojek online, sebagai itu yang verifikasi. Ya, itu yang kita diminta dari Pak RT. Nah, selanjutnya dari sini juga ada pengawas, kita bentuk tim was. Setiap kelurahan ini nanti ada tim was. Ada namanya Babinsa, ada Babin Kaptipmas, LPMK, dan unsur kelurahan, dan juga PSN. Jadi ada 5 orang. Apa fungsi 5 orang ini? Ini mengawasi data-data yang sudah kita berikan, dan juga yang 5 ini nanti di luar ini, saya mohon maaf mungkin ya, di antara kita mungkin di satu kelurahan atau di RT ada pelaku usaha mikro tidak terdata di situ, bisa melapor ke sini, ya, ke sini nanti. Atau pelaku usaha industri yang nilainya ada, kita punya nilai Pak, nilai sekian, yang mungkin anggotanya ya, yang bukan pemiliknya, tapi yang bekerjanya yang apa, ini juga bisa melapor ke sini. Demikian juga dia ojek online dan lain. Nah, ini semua kita ambil himpun semuanya. Nah, persoalannya mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada di luar ini silakan nanti tetap melapor ke sini. Ya, melapor ke sini, nanti baru dicek dengan Pak RT keabsahannya itu. Nah, kalau sesuai dengan aturan kita, sesuai dengan ini masuk nanti. Nah, ini. Jadi ini yang mungkin supaya dipahami kita semua ya. Yang kerisauan-kerisauan kita ini kami menyadari Bapak Ibu sangat mengharapkan, tetapi inilah upaya kita dalam, karena datanya puluhan ribu, bukan 1, 2, puluhan ribu. Itu perlu proses, perlu kesaringan, dan data ini kita cek lagi dengan data yang 24.000 ini. Jadi yang di sini tidak boleh ada di sini. Yang di sini juga tidak boleh ada di sini, di sini. Jadi semua kita usahakan dengan data KK tersebut. Inilah upaya-upaya kita dalam agar benar-benar yang berhak benar-benar dapat, yang tak berhak juga mungkin nanti dalam apa masyarakat komplain, Pak di sana itu kok dia dapat, silakan melapor ke tim UAS nanti. Nanti tim UAS mempertimbangkan, kita coret. Kalau itu memang benar terjadi. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini upaya kita. Tentu tidak sempurna juga, tapi itulah upaya kita dalam agar mendapat seperti yang ingin kita harapkan bersama. Sesuai dengan aturan yang ada, ya, baik dari Menteri Sosial maupun dari KPK sudah menjelaskan kita. Yang dapat itu adalah tetap kakak, kepala rumah tangga. Jadi kalau satu kakak sudah dapat rumah tangga, yang lain gugur. Ya, walaupun dia ada di sini enggak gugur. Karena bantuannya begitu. Ya, ini yang kita tetap mengacu, itulah guna kita mengacu aturan yang ada. Mudah-mudahan masyarakat ini juga tak perlu tanya-tanya lagi, nanti juga cek di sini. Kalau tak ada di sini, ya di sini. Ini ada website kita, topik-berdata19.com, Dumai Kota Go.id. Ini. Setelah ini menunya masukkan, cek bantuan, masukkan nick kita. Masing-masing punya nick, masuk ke sini. Bapak Ibu. Nanti kalau ada pasti dia keluar. Tapi sebentar lagi Bu, kalau sudah ini dah turun. Ini kalau BLT dah boleh cek. Ya, tapi ya 9.000, yang 14.000 belum. Ya, 14.000 belum, sabar.
Nanti kalau udah semua kita, termasuk juga ini nanti juga demikian. Karena ini apa? Kayaknya ini baru mulai mendata hari Senin. Dan juga saya berharap jangan hari Senin itu ibu-ibu langsung menanya ke tim UAS. Nah baru data baru turun. Ya kan 10.000 itu. Paling tidaknya 2 hari lah, 2 hari 3 hari kalau udah selesai tak ada data, tak ada, baru mungkin melapor ke tim UAS. Tim UAS kita ada tetap di sana. Ya. Karena biar kesempatan dulu yang 10.000 di jalan di masyarakat. Baru nanti ibu-ibu merespon bahwa apa yang kami sampaikan tadi, apakah ada di sini atau ada di luar sini. Saya jelaskan tadi. Kita makanya tetap nanti kalau dia terdampak akibat itu silakan nanti melapor ke tim UAS. Nah dari tim UAS inilah akan memverifikasi dengan Pak RT kondisinya bagaimana, ya kan kelihatan juga itu yang tak mampu betul, yang tadinya cuma turun sedikit itu juga tidak termasuk di kita. Rasa ini mungkin yang dapat saya sampaikan supaya kita bisa memahami semua.